Kafe namanya Teman Ngopi di Binjai, tapi rasanya mirip kafe di Polres ya Ina. Soalnya banyak polisi di belakang. Jadi ceritanya selama beberapa bulan ini ya Pak Rudi ini warga umat yang bersama dengan umat-umat lainnya melakukan ibadah doa dengan menyewa ruangan di atas kafe. Tapi ternyata ibadahnya itu yang harusnya mencari kedamaian, hati tentram, tenang, ternyata harus selalu dikawal polisi kayak begini karena sewaktu-waktu bisa didatangi, diintimidasi oleh warga yang tidak suka ada orang yang beribadah di sini dan menuntut harus ada izin untuk beribadah. Begitu ya Pak Rudi? Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap memudahkan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, sebangsa dan setanah air Indonesia, hari ini teman-teman, saudara, kita akan membagikan video yang sangat luar biasa dan pantas untuk kita bagikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Pagi ini kita lagi ngopi sama ngeteh di sebuah kafe namanya Teman Ngopi di Binjai, tapi rasanya mirip kafe di Polres ya Ina. Soalnya banyak polisi di belakang. Jadi ceritanya selama beberapa bulan ini ya Pak Rudi ini warga umat yang bersama dengan umat-umat lainnya melakukan ibadah doa dengan menyewa ruangan di atas kafe. Tapi ternyata ibadahnya itu yang harusnya mencari kedamaian, hati tentram, tenang, ternyata harus selalu dikawal polisi kayak begini karena sewaktu-waktu bisa didatangi, diintimidasi oleh warga yang tidak suka ada orang yang beribadah di sini dan menuntut harus ada izin untuk beribadah. Begitu ya Pak Rudi? Harus ada izin untuk melakukan satu ibadah walaupun di kafe ya kita bilang ya. Setahu saya selaku warga Indonesia kan kebebasan beribadah itu ada di dalam undang-undang konstitusi. Dan juga setahu saya kafe apabila menyewakan lantai ruang atasnya untuk orang melakukan event apapun itu tidak perlu meminta izin, bebas melakukan segala event yang apakah itu ibadah. Dan secara pribadi saya bersama teman saya juga adalah pemilik kafe di sini juga nggak bisa melarang orang yang menyewa saya, Pak nggak boleh ibadah ya, nggak bisa. Jadi saya tidak ada hak untuk melarang orang untuk melakukan ibadah. Tadi yang Sis Grace katakan hak konstitusional, artinya semua warga Indonesia harus memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Nah, makanya saya tadi tanya ke Pak Rudi, kalau hal itu tidak mengganggu, mungkin kita bisa bertanya kepada yang protes, apa alasan sebetulnya? Karena kalau dia tidak bisa mengatakan alasannya sebetulnya, maka itu menjadi, kalau soal suka tidak suka, itu kita tidak bisa, karena kan kita hidup bernegara, kita baca Pancasila sama-sama, yuk selama kita menyembah Tuhan maka kita melakukan sila yang pertama. Karena kalau seperti ini, saya bukan hanya
kasihan terhadap Pak Rudi, tetapi juga kepada umat-umat beragama yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, tadi waktu ngobrol ternyata ini kan kalau untuk nyewa ruangan atau ruang serbaguna atau ruangan di hotel misalnya tidak perlu izin gitu ya, kecuali mau membangun rumah ibadah. Tapi tetap katanya Pak Rudi ini ngurus karena minta oleh mereka yang keberatan itu. Jadi sudah dia urus juga sih. Semacam apa izin sementara begitu ya Pak Rudi. Jadi Mungkin ini bisa di iya. saya pikir berarti Pak Rudi extra miles, you are going extra miles. Padahal Pak Menteri Agama kita keren, Gus Yakut keren. Pasti beliau akan mendukung sekali setiap dan warga negara bisa beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba kita bawa ini ya ke Menteri Agama, ke Gus Yakut, bahwa ada peristiwa seperti ini di Binjai, Kementerian Agamanya di dinas sudah memberikan rekomendasi tapi dicabut lagi. Sebenarnya dari ngobrol hari ini kita cuma ingin mengingatkan kembali bahwa hak untuk beribadat itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita, hak yang melekat kepada setiap warga negara tanpa perlu membayar, tanpa perlu minta izin, karena ini adalah hak dasar setiap warga negara. Jadi jumpa lagi dengan saya di channel gereja YouTube. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyingkiran gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah suka like dan subscribe di channel ini. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk penutupan dan mengganggu rumah ibadah agama Kristen? Terutama apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Adu Somad menjadi mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah benar begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pandanganmu. Tuliskan pendapatan. Baru-baru ini terjadi lagi, ya kan? Penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia gereja disegel. Tempat nafsiat tidak disegel. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW maupun yang dibilang dengan SKB 2 Menteri. Itu ya. Apalagi berperan RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi sampai konstitusi itu kalah, dibilang Pak Presiden. Dengan Pak RT dan Pak RW ini, lebih lanjut publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus diartikan sekarang juga. Harus dihentikan. Karena juga melanggar konstitusi untuk menghalangi ibadah umat non-muslim itu ya. Terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya. Bukan marah di situ. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan bagi warga. Ini malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat beragama dalam kehidupan bersama di media yang beratar ini gitu ya. Ini pada jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3. Orang Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin pembubaran. Malah ini izin pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan yang tidak masuk akal karena ada puluhan ribu musola juga di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan syarat izin, terjadi ketidakadilan, saudara, antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui bahwa sekali musola
yang tidak mempunyai izin, umat mayoritas bisa membangun rumah tanpa izin. Ini berbanding terbalik, saudara. Ya, berbanding terbalik dengan umat minoritas bahwa ini sungguh-sungguh tidak adil. Ya, apalagi tempat doa aja susahnya minta ampun untuk izin. Itu harus memerlukan izin membangun rumah ibadah. Meminta izin pasti dipersulit. Sulitnya itu apa? Berbelit-belit. Dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umatnya orang kita gitu ya, seperti orang Kristen, khususnya yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin. Apa yang dilakukan oleh Gibran sudah betul pada pasal 13 dan pasal 14 pelaturan bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri BBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Gibran menyebutkan itu saat penutupan gereja ibadah. Jadi itu sudah diamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencairkan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harus membantu dan memfasilitasi dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik ini ya, untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing. Umat pemindahan terhadap hak pribadi umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama, saudara. Dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gitu ya, gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama. Seharusnya menetapkan itu. Itu sendiri apakah penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahkan mereka bisa masuk surga. Itu kata-kata konyol, saudara. Itu edukasi konyol. Masa melarang ibadah untuk umat Kristen? Itu yang melarang bisa masuk surga, mendapatkan dayang-daya, bidadari. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup? Dan mengapa rumah ibadah agama minoritas terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan rangkuman mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu ya, saudara. Ini saya ada dalam opini yang saya tulis hari ini. Tulisan opini kalian tentang warga yang meninggal gereja. Tuliskan nih ya. Tuliskan, saudara, saya mau tahu pandangan kalian sebagai orang Kristen. Apa gitu ketika melihat orang menegel gereja. Biar pemerintah lihat ini video dan dia membaca komentar-komentar kalian untuk tetap bergerak gitu ya. Tulis-tulisan itu. Kenapa mereka menyegel gereja? Apa pendapat lo? Tuliskan dan tuliskan pandangan lo. Kenapa banyak sekali pemuda yang senang sekali melakukan penebelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like video ini. Dan bagikan video ini ke teman-teman. Dan supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info channel dari Gereja YouTube. Dan juga ayo menjadi member. Ayo terus kita menyuarakan karena ini sangat viral, saudara. Butuh komentar kalian.
Saya udah tahu cara. Harus ada komentar kalian di bawah. Tuliskan komentar kalian di bawah. Untuk terus kita bisa menyuarakan ini. Biar didengar gitu. Satu komentar kalian sangat berharga untuk masa depan NKRI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.